Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai torsi ya. Nah, jadi torsi ini dia punya nama lain lah ya, kayak artis lah gitu ya. Ada nama familiarnya lah. Nah, nama lainnya itu ada momen gaya atau lengan gaya. Nah, torsi ini sendiri dia punya lambang seperti huruf T kecil, tapi dia nggak ada garis di atasnya. Jadi seperti itu tulisannya. Nah, torsi ini itu sendiri ya, lambangnya yang seperti ini nih. Nah, itu disebut dengan tau atau to. Ya, tau atau to. Nah, kemudian torsi itu dia punya makna secara fisis maupun matematis. Nah, kalau makna secara fisis berarti torsi itu adalah gaya yang menyebabkan benda berputar atau berotasi. Nah, artinya kalau seandainya ada suatu gaya nih, tapi tidak menyebabkan benda tersebut berputar, berarti dapat dikatakan bahwasanya torsinya itu bernilai 0, ya. Nah, jadi makna secara fisis ini perlu kalian ingat di luar kepala. Jadi kalau seandainya ada gaya yang bekerja pada benda tapi tidak menyebabkan benda berputar ya, maksudnya atau berotasi, berarti torsinya bernilai 0. Oke, lanjut makna secara matematis. Nah, kalau makna secara matematis berarti ya kita menggunakan persamaan secara matematika. Nah, kalau secara matematikanya ya atau secara matematis, torsi itu dirumuskan dengan tau sama dengan F dikali R. Ya, dimana ya keterangan ya, dimana tau itu adalah torsi, ya, atau momen gaya atau lengan gaya. Dia satuannya Newton meter, Newton kali meter. F itu masih ingat kan ya, F adalah gaya, satuan Newton, sementara R adalah jarak, satuannya meter. Nah, kemudian ya, torsi itu dia merupakan besaran vektor. Ya, vektor. Dia besaran vektor. Kalau besaran vektor berarti punya apa aja? Nilai dan arah. Dia punya nilai dan arah. Nah, arahnya itu ada dua. Saya sambung ke sini aja ya. Nah, yang pertama ada searah jarum jam, ya, itu nanti dia bernilai positif. Kalau yang kedua berarti kebalikannya, berlawanan arah jarum jam, berarti bernilai negatif. Oke. Nah, contohnya misalnya di sebelah sini ya. Contohnya misalnya ada sebuah batang. Nah, ini contohnya misalnya ada batang. Porosnya di sebelah sini nih. Ingat ya, pokoknya kalau kalian ngerjain soal torsi, kalian harus tahu dulu nih di mana letak porosnya. Kemudian misalnya panjang batangnya adalah L. Dari ujung sini ke ujung satunya itu L. Nah, pada ujung yang sebelah satunya ini ya, pada ujung ini itu bekerja gaya F. 1 ke bawah dan F2 ke atas. Nah, nanti kalau misalnya kalau seandainya kalian ingin menghitung ya berapa nilai torsinya, berarti kan F dikali R kan, ya enggak? Nah, F1 nya tinggal kalian masukin aja nanti berapa nilai F1 nya. Kemudian R1 itu adalah berarti jarak dari poros ke F1 ya, jarak dari poros ke F1 itu berarti R1. Nah, karena di sini L berarti
R1 sama dengan L. Nah, F2 juga sama ya. Karena F1 dan di F2 kan di titik yang sama tuh. Berarti R1 sama dengan R2. Itu sama dengan L. Oke. Nah, kemudian karena dia besaran vektor, berarti kita harus tentuin dulu nih arahnya kemana. Nah, cara nentunya tuh gini. Kan ini porosnya tadi ya. Ini porosnya kita contohin pakai spidol. Nah, nanti kalian coba praktekin di rumah ya, pakai pulpennya, spidol atau apapun lah. Misalnya ini batang ya, ini batang. Kemudian yang tutup spidol ini yang hitam ini kita anggap sebagai poros. Nah, kita sesuaikan aja. Oh, porosnya di sebelah kiri, ya kan? Berarti tutup spidolnya yang kita anggap sebagai poros itu juga di sebelah kiri. Nah, kemudian kita akan menentukan arah dari F1, apakah searah jarum jam atau berlawan. Nah, kita lihat nih. Oh, ternyata F1 arahnya ke bawah, ya kan? Lihat panahnya nih. F1 arahnya ke bawah, berarti gayanya juga ke bawah. Nah, kita dorong aja si spidol ini arahnya ke bawah. Ya, mungkin di video nggak kelihatan ya. Cuman saya coba dorong ke bawah. Nah, dia akan muternya itu ke sini ya. Berarti kalau dari jarum jam misalnya di sini pukul 3 ya. Pukul 3 berarti dia ke 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti itu kan. Berarti dapat kita katakan F1 ini dia searah jarum jam. Ke sini dia berputarnya. Nah, kalau ke sini berarti positif. Ya. Nah, kalau F2 juga sama, porosnya sebelah kiri ya, kita pegang ini sebagai porosnya. F2-nya ke atas, berarti spidol ini kita dorong ke atas. Nah, seperti ini. Dia mutarnya ke arah sini nih. Ya, kalau kalian praktekkan di rumah, dia akan mutarnya ke arah sini. Dia akan mundur berarti dia. Ya, kalau sana di sini jarum angka 3 ya, lurus ya. Berarti 3 kan, 2, 1 gitu ya. 12, 11 dan seterusnya. Nah, kalau dia berlawanan berarti negatif. Oke, kita lanjut ke contoh soal.